Baik, kemudian berikutnya adalah faslun wa faraidul husli salah satu asya. Nah, sekarang ketika orang itu mandi ada 3 rukun. Ya, mandi wajib ya. Itu ada 3 rukun. Yang pertama itu adalah an-niyatun niat. Yang kedua adalah izalatun najasati menghilangkan najis, ya. Kemudian ingkanat ala badanihi jika memang ada di badannya. Kemudian ketiga adalah isolul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah, mengguyurkan air ke seluruh badan. Ya, jadi rambut dan kulit itu semuanya harus tersentuh oleh air. Ya. Baik, kita lihat tentang rukun mandi. Yang pertama adalah niat ya. Nah, niat ini penting, Mas. Kapan niat mandi wajib itu dimulai? Ya saat mengguyur air itu. Nah, saat mengguyur air itu. Nah, kalau kemudian orang lupa niat, sudah mandi tapi lupa niat, maka wajib mengulanginya lagi. Ya. Apa alasannya? Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi amal seseorang itu tergantung pada apa? Pada niatnya. Gitu. Amal seseorang tergantung pada niatnya. Dan apa sih fungsi niat? Nah gitu. Fungsi niat itu ada 2. Ini supaya kita paham itu ya. Yang pertama adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi poso misalkan, sama-sama puasa, satu puasa Senin Kamis, satu puasa Ayyamul Bid. Yang membedakan apa? Niat. Orang sholat 2 rakaat di masjid, satu tahiyatul masjid, ya kan? Satu sholat sunanul wudhu. Apa yang membedakan itu? Niat. Gitu. Maka penting niat itu supaya berbeda jelas. Ini maksudnya apa yang dilakukan gitu. Nah, kalau orang hanya sekadar mengguyur airnya ke badan, tapi tidak ada niat mandi wajib, ya tidak dianggap itu. Ya, itu tidak ada. Maka orang wajib mengulanginya lagi gitu. Ya, maka berhati-hati ini. Ya, maka kalau kemudian orang sudah mandi, ya lupa niat, maka wajib apa? Ngulang. Karena dia belum dianggap menghilangkan hadas besar itu tadi. Nah, kemudian fungsi niat yang kedua itu apa? Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya mandi mau. Ya. Mandi itu kalau hanya sekadar mandi mengguyurkan badan berarti dianggap mandi biasa. Tapi kalau ada niat, maka di situ baru ditentukan, oh, niatnya karena itu mandi wajib berarti niatnya apa? Ibadah. Kalau mandi yang hukumnya sunnah, maka niatnya itu adalah apa? Ibadah gitu. Maka yang membedakan itu, ya niat itu tadi. Ya, maka niat ini Masya Allah, kalau dalam perspektif spiritual, niat itu ibaratnya adalah mi'yarul amal. Niat itu adalah ukuran amal seseorang. Kalau ini, ya niatnya piye? Nah gitu ya. Ya, kalau niatnya benar, insya Allah amalnya jadi benar. Nah gitu. Kalau niatnya salah, maka amalnya menjadi salah. Gitu. Niat yang barkas malik apa toh? Nah gitu, itu nanti akan bahas itu. Kalau niatnya benar, insya Allah jadi benar. Tapi kalau niatnya salah, maka jadi salah. Maka ukurannya itu adalah pada niat tersebut. Nah itu niat ya. Nah, maka itu dikutipkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Nah kemudian berikutnya adalah menghilangkan najis jika memang ada pada badannya. Jadi seorang sebelum mandi wajib itu, maka yang harus diteliti adalah apakah dia masih membawa najis atau tidak gitu. Nah maka dianjurkan apa? Sebelum mandi wajib itu ya kalau pengen buang air. Jadi itu selesai sebelum mandi. Coba misalkan ya, antum nih habis mandi pengen buang air, enak nggak rasanya? Itu, wis mandi, wis resik, malah pengen buang air besar gitu. Biar rasanya. Oh, mungkin misoh-misoh ya. Enggak lah ya. Enggak lah. Ngojok miso-miso neng kamar mandi. Enggak boleh ya. Nah, jadi itu Masya Allah. Tapi kan enggak nyaman juga gitu. Maka dianjurkan. Jadi sebelum mandi wajib itu apa? Sudah selesai semuanya. Ya, jika ada. Maka di situ lihat di footnote-nya 5 ruwahul Bukhari ya, an Maimunah radhiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dari Maimunah.
Nah, Maimunah itu cerita tentang cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi Maimunah itu cerita tentang cara mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, wa ghasala farjahu wa ma asabahu min adza. Pertama yang dilakukan oleh Nabi mandi wajib itu membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Maka tadi kalau pengen buang air dulu kan gitu. Baik buang air besar atau juga buang air kecil. Wah, bersihkan dulu. Ya, sampai mohon maaf tidak ada keinginan lagi untuk buang air gitu. Coba di tengah-tengah mandi misalnya gitu ya, pengen buang air itu ya enak banget itu. Nih, setengah resik gitu ya. Itu enggak nyaman. Maka diselesaikan dulu. Nah, baru kemudian apa? Wa ma asabahu min adza. Nabi kemudian membersihkan hal-hal yang kotor tadi, najis-najisnya tadi. Ya, termasuk misalnya kan ada hal-hal yang kotor di balik kuku. Nah, itu dibersihkan dulu juga. Ya, dipastikan. Atau kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Cat misalnya. Ya, cat. Nah, kalau make up gimana? Make up itu kan macam-macam ya, tapi mungkin untuk perempuan berhati-hati juga. Hindari make up yang menghalangi apa? Air masuk ke kulit. Nek guru kami dulu, mohon maaf ya, dulu kalau di masa kecil saya itu kan ada yang biasa dipakai anak muda, apa namanya? Kelly apa Meli sih? Kelly apa Meli? Yang botolnya kecil merah gitu. Enggak, yang untuk muka gitu. Mungkin Mbak ini ngerti apa Mbak sing Mbak itu, Mbak? Kelly ya. Nah, Nyon sewu mohon maaf ya. Saya ini kan masalah merek ya, saya nggak begitu. Tapi guru kami itu mengatakan karena kaitan dengan istrinya. Kelly itu dicoba di kulit itu, kemudian air disiram. Itu nggak kena. Oh iya, kayak talas ya, dan talas itu kan. Ya. Nah, maka kalau perempuan pengen make up, hindari itu. Ya serius, itu kudu hati-hati tenang. Gitu ya. Jadi sampai menggunakan apa istilahnya ya, bedak atau apa jenis yang untuk apa kulit gitu ya, yang bisa menghalangi apa? Termasuk yang apa cat di kuku. Apa sing ngene kuwi? Ya. Nah, bukan berarti nggak boleh ya. Nah, carilah yang aman gitu. Nah, aman. Maka dulu masih ingat, dulu ketika pemilu dulu kan apa ki? Ana cap apa kayak? Tinta itu kan? Itu kan pernah dikritik sama Majelis Ulama Indonesia. Karena kualitas tintanya memang ra iso dianu, Mas. Apik kayak iki. Gitu. Tapi masalahnya bagi seorang muslim. Jadi ketika wudhu itu air tidak bisa apa? Terus iya wangel kayak Mas. Nah, kalau yang kemudian terus dirubah, pokoknya yang penting ono tandane lah gitu. Sing kira-kira nganggo bensin dengan bensin gitu kan atau deterjen itu sudah bersih, udah hilang. Sekarang udah mereknya tuh ada label halalnya. Apanya? Di tinta KPU itu sekarang udah ada label halal. Udah label halalnya. Oh, luar biasa. Iya, dulu aku saya ngeliat pakai KPU. Ya, dulu di awal itu ya Allah alam ya, tapi itu sempat mendapatkan masukan dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Dan itu sepakat. Nah, Majelis Ulama itu juga masukan dari para kiai juga, para kiai-kiai itu karena kait dengan pengalaman itu kan ya karena itu sudah terjadi ya sudah enggak apa-apa, tapi yang besok jangan nah gitu. Itu pentingnya kita punya MUI gitu ya. Jangan sampai dibubarkan ya MUI gitu ya. Masuk melu-melu bubarkan MUI loh. Insyaallah. Jangan. Itu wadah para ulama untuk bersatu menyatukan kita umat Islam di Indonesia gitu ya. Ya, jangan sampai umat Islam itu dipecah belah. Ya, wadah persatuannya itu ada di Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi itu ya. Itu penting juga. Ya. Laki-laki juga begitu. Misalkan yang para pekerja atau apa, ketika ketimpa cat atau apalah gitu ya. Ya, itu yang sekiranya apa air tidak bisa masuk. Maka sebelum mandi itu penting untuk dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu supaya betul-betul memastikan ketika mandi itu semua badan kulit kena apa? Air. Nah, itu ya. Baik, kemudian berikutnya masih di hadis Maimunah tadi ya. Ayat najasatun wa qadar gitu ya. Was-Sahih Nawawi Imam Nawawi mensahihkan fi kutubi dalam kitabnya annahu yakfi fi zalatiha ghaslatun rafil hadas. Nah, ketika kemudian orang itu mandi, apa yang harus kita lakukan? Cukup meniatkan diri bahwa dia
mandinya itu menghilangkan hadas. Jadi ketika mandi itu ada niat apa? Menghilangkan hadas gitu ya. Nah, baik, kemudian berikutnya itu ada isalul ma ila jami' sya'rati wal basyarah ya. Jadi mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, maka mandi wajib itu gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan termasuk lipatan-lipatan kulit. Ya, lipatan-lipatan kulit itu termasuk ini, kuku tadi, ya mohon maaf, ketiak gitu ya. Ya terus masuk apa? Darah-darah sini kayak gitu ya, jari-jari kaki gitu. Itu penting juga. Nah, memastikan bahwa memang seluruh anggota badan itu terkena oleh air. Nah, di situ ada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabati bada'a fa ghasala yadayhi summa yatawadda kama tawadda lis-shalah summa yadkhulu asabi'ahu fil ma' fa yukhallil biha usul sya'rihi summa yasubbu ala ra'si salasa ghurafin bi yadihi summa yufidul ma' ala jildihi kulli. Nah, ini cerita dari Aisyah. Nabi kalau mandi wajib itu pertama apa? Beliau membersihkan tadi. Ya, membersihkan apa? Semua anggota badannya dari kotoran. Nah, setelah itu Nabi berwudu seperti wudu ketika hendak sholat. Nah, hanya saja membasuh kakinya itu diakhirkan. Ya, jadi membasuh kakinya itu diakhirkan. Gitu. Nah, kenapa? Membasuh kaki nanti di paling belakang, paling akhir. Ya, jadi membasuh kaki itu paling akhir. Termasuk ini juga berlaku bagi perempuan. Ya, ketika mandi wajib karena selesai haid atau menstruasi. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, mengguyur badan. Kalau dalam beberapa riwayat, anggota badan bagian kanan dulu, kemudian anggota badan bagian kiri. Nah, kemudian mengguyurkan air ke kepalanya. Nah, ketika mengguyurkan air ke kepala, nah gitu ya. Nah, jari-jarinya ini digosok-gosokkan gini. Supaya memang memastikan apa? Air itu masuk ke pori-pori kulit kepala. Ah, itu. Terus kemudian diguyur. Nah, itu. Nah, ketika guyur pun juga begitu. Nah, sekarang ini kan ya wis dicampuri nganggo sampo apa ora ya terserah lah ya. Nah, zaman biyen orang disampo apa? Sabun dulit gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan perempuan? Nah, kalau perempuan ini ada rukhsah kalau dalam mazhab Hambali itu, kalau perempuan yang rambutnya itu panjang dan tebal. Ya, rambutnya panjang dan tebal. Itu dibedakan. Ya. Kalau haid menstruasi gitu, mandi haid, mandi karena haid gitu ya. Mandi karena selesai haid itu bagi perempuan sama dengan laki-laki. Rambut pun semua harus basah semua, termasuk pori-pori kulit. Tetapi kalau mandi junub itu ada rukhsah bagi perempuan. Kalau yang sudah bersuami. Kenapa? Karena frekuensinya kalau mandi junub itu sering dan itu memberatkan bagi apa? Bagi perempuan. Tapi kalau mandi haid itu hanya sebulan sekali saja. Jadi ada rukhsah itu. Kalau itu dalam mazhab Hambali. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dihukumi semua sama. Nah, mazhab Hambali itu juga sandarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ya, itu ketika perempuan yang rambutnya digelung karena cukup tebal panjang ya, itu tidak perlu dilepas gelungannya. Ya cukup diguyur saja, tangannya digosok ini sudah cukup. Itu kalau mandi junub. Ya, kalau mandi junub ada rukhsah karena frekuensinya yang sering junub itu. Ya, tapi kalau haid ya tetap sama dengan laki-laki. Karena frekuensinya hanya sebulan sekali. Ya. Baik, itu ya. Nah, kemudian berikutnya di situ disampaikan summa yudkhilu asabi'u fil ma' fa yukhallil biha usula sya'ratin. Nah, gitu ya, sya'rihi. Jadi summa yusabbu ala ra'si salasa ghurafin bi yadayhi. Nah, kemudian Nabi mengguyurkan air ke kepalanya, terus kemudian yufidu alma ala jildihi kulli. Nah, di situ kemudian Rasulullah mengguyurkan apa? Air ke seluruh kulitnya. Nah, jadi itu tata cara mandi yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di situ juga hadis riwayat Abu Dawud dan selainnya. An Ali radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin, ini perhatikan. Ya, summa yusibhal ma' fa'alallahi bihi kadza wa kadza minan nar. Qala Ali, ya, fa min thamma ataitu sya'ri wa kana yajuzu sya'ri radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengingatkan ya, barang siapa yang ketika mandi ya masih meninggalkan ya kulit yang belum tersiram oleh air, ya, maka itu ada ancaman. Fa'alallahu bihi kadza wa kadza. Semoga Allah melakukan begini dan begitu. Ya, minan nari, dari api neraka. Ini berhati-hati ketika mandi wajib ya, semuanya harus apa? Sempurna. Maka berhati-hati, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa, pastikan seluruh badan tersentuh oleh air, tersiram oleh air. Nah, gitu ya. Semuanya tersentuh air. Kalau ada satu, ibaratnya begini ya, selubang dinar gitu ya, atau sebagian kulit yang belum tersentuh oleh air, maka itu seakan-akan Allah akan melakukan begini begitu dari api neraka.